Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita semua yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita semua. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali di dalam beragama Islam. Nah, berdasarkan ayat ini kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh meniti jalan takwa, menaati perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam kondisi Islam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jagalah Islam saat kalian sehat dan dalam keadaan aman, sehingga kalian wafat dalam keadaan Islam. Demikian yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan penjelasannya, man asa ala syai'in mata alaihi.
wan mata ala syai'in bu'itsa alaih. Barang siapa yang hidup dengan suatu kebiasaan, maka ia akan mati dengan kebiasaan itu pula. Dan barang siapa yang mati dalam suatu keadaan, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Masyarakat muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui orang-orang yang wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, melaksanakan sholat dengan khusyuk, sedang mempelajari agama, bukanlah sesuatu yang sifatnya insidental, tetapi ini merupakan suatu kebiasaan, sehingga Allah akan matikan dalam kondisi keadaan seperti itu. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu hasil survei yang mengejutkan kita yang dilakukan oleh Ustadz Komarudin. Ustadz Komarudin ini, beliau adalah seorang bimbingan rohani di sebuah rumah sakit Islam di Jakarta. Yang tugasnya apa? Tugasnya adalah membimbing kepada pasien, terutama saat sakaratul maut. Beliau melakukan suatu penelitian kecil-kecilan. Ternyata apa? Yang ia temukan, setiap pasien yang akan meninggal atau sakaratul maut, ternyata di antara 1000 orang hanya 7% saja yang ia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga dari 1000 itu hanya 70 orang saja yang mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pada Rasulullah mengatakan, ya, man qala la ilaha illallah fi akhiri kalam dakhalal jannah. Siapa yang ketika akan meninggal kemudian ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Lantas kemudian Ustadz Komarudin ini, ia pengen tahu apa sebenarnya yang terjadi. 70 orang ini Allah mudahkan ketika meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sementara yang banyak ternyata tidak mampu. Ia datang kepada ahli keluarganya, 70 orang itu. Ternyata apa? Ternyata yang ditemukan jawabannya dari keluarga 70 orang almarhum, almarhumah, ternyata mereka itu biasa melaksanakan sholat tepat waktu, biasa membaca Al-Quran, menjaga silaturahim, kemudian juga tidak memakan harta yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga ia senantiasa menjaga silaturahim, terutama dengan sesama muslim. Inilah masyarakat muslimin yang dirahmati Allah. Survei yang dilakukan Ustadz Komarudin ini setidak-tidaknya menjadi bahan perenungan buat kita semua. Apakah kita nanti ketika saat azal menjemput, mampukah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Itu tidak bisa terjadi secara insidental, meskipun itu dituntun oleh keluarganya berkali-kali. Tetapi ketika tidak biasa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak biasa melaksanakan sholat, tidak biasa mereka untuk melakukan membaca Al-Quran dan melakukan amal-amal
yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kita laksanakan dengan baik. Ketika itu kita lakukan, mudah-mudahan Allah akan mudahkan kita pada saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, ibadah haji dan kurban tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan Khalilullah, kekasih Allah, yang menjadi teladan bagi para nabi-nabi semua, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok Khalilullah Nabi Ibrahim itu penuh dengan keteladanan yang harus kita fahami. Selanjutnya pula kita teladani dalam kehidupan sekarang dan kehidupan di masa mendatang. Ada 4 wasiat dan harapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang termuat di dalam doa-doanya, dan sesungguhnya harapan itu juga menjadi harapan kaum muslimin sekalian. Nah, apa wasiat, pesan dan harapan Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama adalah harapan atas dirinya sendiri. Nabi Ibrahim berharap agar dirinya itu terjauhkan dari kemusyrikan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ibrahim ayat 35, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, jauhkan aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di samping itu Nabi Ibrahim alaihissalam juga ingin memperoleh ilmu dan hikmah, sesuatu yang amat penting agar kehidupan bisa dijalani dengan mudah dan bermakna. Beliau meminta agar termasuk kelompok orang-orang yang soleh. Yang ini menunjukkan pentingnya menjadi orang yang soleh, orang yang sekaliber. Nabi Ibrahim itu saja masih berdoa, sudah soleh tetapi masih berdoa agar menjadi soleh. Apalagi kita yang belum tentu soleh, tentunya kita pun juga harus berdoa agar menjadi orang-orang yang soleh. Selain itu meminta menjadi buah tutur kata yang baik untuk generasi kemudian, sebagai bentuk penghormatan dan upaya meneladani. Dan puncaknya adalah meminta dimasukkan ke dalam surga dan tidak terhina dalam kehidupan akhirat kelak. Nah, oleh karena itu kita pun juga diperintahkan, disunahkan untuk minta surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai dengan 85, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Rabb, berikan kepadaku hikmah dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang salih, dan jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh dengan kenikmatan. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari doa Nabi Ibrahim di atas jelas sekali betapa pentingnya menjadi solih
Sehingga sekali Nabi Ibrahim senantiasa tetap berdoa agar menjadi orang yang soleh. Manakala kesolehan ini sudah dimiliki, cerita orang tentang diri kita bila kita tidak ada adalah kebaikan. Karena itu harus kita koreksi diri. Seandainya kita diwafatkan oleh Allah, kira-kira apa yang orang ceritakan tentang kita? Hal ini penting adalah agar kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, menjadi hamba Allah, hamba yang soleh. Nabi Ibrahim pun juga berdoa agar amalan-amal yang dilakukan itu diterima oleh Allah. Yang ini diabadikan di dalam doanya di dalam Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min duriyatina ummatan muslimah lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, terimalah daripada amalan kami, sesungguhnya Engkaulah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Rabb, jadikan kami berdua orang yang tunduk patuh dengan Engkau. Jadikan di antara anak cucuku umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkan kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Kemudian pesan dan harapan Nabi Ibrahim yang kedua adalah pesan dan harapan atas keluarganya. Mulai dari orang tua yang beriman, taat kepada Allah, juga istrinya, juga anak-anaknya, agar senantiasa beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan doanya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara attatakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah ayah panjenengan menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat panjenengan dan kaum kamu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Selain istrinya yang sudah solehah, beliau juga ingin agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah dan orang tuanya dengan karakter akhlakul karimah. Nah, ini merupakan sesuatu yang mendasar bagi setiap anak. Karenanya beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku seorang anak yang saleh. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang amat penting, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam amat mendambakan memiliki anak yang saleh? Bukan semata-mata agar punya anak saja, tapi bagaimana anak soleh itu mau dan mampu melanjutkan estafet perjuangan menegakkan agama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wasiat, pesan dan harapan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah terhadap masyarakat. Masyarakat agar beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya pada masanya, tetapi pada masa-masa yang mendatang, masyarakat dalam keadaan iman. Dalam rangka itu, sejak muda Nabi Ibrahim alaihissalam membuka cakrawala berpikir agar tidak ada kemusyrikan di dalam kehidupan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya
ayat 57 sampai 60. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin wa ja'alahum judatan illa kabira lahum la'allahum ilahi yarji'un. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminaz zalimin. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Demi Allah, sesungguhnya aku akan membuat tipu daya terhadap berhala-berhala sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur, terpotong-potong, kecuali yang besar atau induknya itu dibiarkan saja, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Lantas mereka bertanya, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian mereka berkata, kami dengar adalah seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya adalah Ibrahim. Ini adalah pikiran yang cerdas dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masyarakat sama-sama menyembah berhala. Kemudian bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat itu. Lantas Nabi Ibrahim berpikir, berhala-berhala itu dipotong dan disisakan yang induk yang besar. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar mereka nanti bisa berpikir dengan baik. Kalau berhala-berhala ini saja ketika dipotong-potong tidak bisa membela dirinya, maka pantaskah untuk berhala-berhala ini disembah? Juga rajanya, raja berhala atau induknya ternyata juga tidak bisa melindungi ketika berhala-berhala itu dirusak. Maka patutkah hal yang demikian itu untuk disembah? Agar mereka berpikir, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nih, dalam konteks sekarang ini, masyarakat amat membutuhkan dakwah yang mencerahkan dan memotivasi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Bukan dakwah yang memukul, tetapi dakwah yang merangkul. Bukan dakwah yang mentakfirkan orang lain yang berbeda. Bukan dakwah yang memposisikan diri yang mempunyai manhaj paling benar dan harus diikuti, sementara manhaj yang lain semua adalah salah, adalah sesat. Bukan dakwah yang menghakimi pendapat kelompok yang lain sesat, salah, ustadz syubhat, tetapi tidak mau mendengar argumentasi dan mengklaim bahwa pendapatnya ini adalah pendapat yang sahih, pendapat yang sunnah, yang lainnya adalah pendapat yang lemah. Padahal hal itu adalah hal yang sifatnya furu'iyah, hal yang dalam konteks fikih, hal furu'iyah itu adalah suatu hal yang biasa terjadi. Jangankan pada umat ini, di zaman Nabi itu yang namanya ikhtilaf, para sahabat sudah biasa. Rasulullah pernah mengirim kepada 2 orang sahabat ke kampung Bani Quraidah. Lantas pesannya, wahai sahabatku, jangan kamu sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Di antara 2 sahabat ini ada yang cerdas, ada yang biasa-biasa. Yang satunya akhirnya apa? Oh, yang dimaksud Rasulullah itu agar kita bersegera sehingga sampai di Bani Quraidah itu nanti bisa sholat asar. Lantas kemudian mengambil inisiatif melaksanakan sholat asar terlebih dahulu, melanjutkan perjalanan di kampung Bani Quraidah. Kelompok yang tekstual, lantas dia itu tidak secara tekstual. Rasulullah memerintahkan jangan sholat asar hingga sampai di kampung Bani Quraidah. Sampai di kampung Bani Quraidah ternyata sudah maghrib dan isya. Lantas ya sholat maghrib
terlambat. Lantas menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah," dia cerita, "saya sudah sholat dahulu sebelum di kampung Bani Quraidah." Yang satunya, "Ya Rasulullah, saya terlambat sholat karena perintah panjenengan seperti itu." Nah, itulah kecerdasan di antara sahabat dalam menerima pesan itu ternyata berbeda-beda. Pernah geger juga di dalam istri Nabi. Pernah suatu ketika Rasulullah mengatakan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yatan." Nanti kelak yang akan menyusulku, yang akan meninggal dahuluan adalah atwalukunna yatan, yakni adalah istriku yang panjang tangannya. Lantas Ibu Aisyah, Pak, Ibu Aisyah mengukur di antara istri-istrinya Rasulullah, diukur mana yang paling panjang tangannya. Di antaranya adalah Saudah. Ternyata ketika yang namanya Zainab binti Jahsh ini meninggal, ternyata setelah Rasulullah kemudian disusul oleh yang namanya istri Rasulullah tercinta ini tadi, yakni adalah Zainab binti Jahsh. Ternyata apa? Baru ini terbongkar. Ternyata yang dimaksud Rasulullah itu adalah majas, bukan tekstualnya. Yang dimaksud panjang tangannya itu ternyata yang banyak melakukan kebaikan atau dermawan. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, pesan yang keempat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah harapan atas negara dan bangsa. Beliau ingin agar negara berada dalam keadaan aman, tentram, damai, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak perlu hutang ke sana kemari hingga menjual yang namanya BUMN dan seterusnya. Kalau hutang ini sudah menggunung, kalau tidak bisa mengembalikan, maka negara akan tersandra. Negara dikuasai oleh negara peminjam. Negara tidak bisa mandiri, sehingga kebijakan-kebijakan itu justru akan merugikan rakyat. Ya, inilah yang diantaranya terjadi saat ini. Kita tidak bisa mandiri. Karena apa? Merasa didikte oleh negara yang menghutangi. Kebijakan-kebijakan akhirnya apa? Sangat kita rasakan, sangat merugikan bagi rakyat. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lantas Nabi Ibrahim berdoa berkait dengan ini, "Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa ummatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila azabin nar wa bisal masir." Ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Berikan rizki dari buah-buahan kepada penduduk yang beriman di antara mereka kepada Allah. Dan hari kemudian Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan. Sementara kemudian akan aku paksa ia menjalani siksa di neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Apa yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bila kita ukur dalam konteks negara, kita ternyata masih jauh dari harapan. Hal ini karena keamanan, ketentraman, kedamaian, kenyamanan, keadilan sosial menjadi sesuatu yang mahal. Sementara kesulitan mendapatkan rezeki atau makan masih begitu banyak terjadi. Tetapi sesungguhnya kesulitan demi kesulitan masyarakat pada suatu negara dan bangsa ternyata bukan dari Allah. Bukannya Allah tidak menyediakan atau tidak memberikan rezeki, tetapi dari ketidakadilan, keserakan, budaya korupsi yang merajalela, yang belum mendapat suatu perhatian. Ketika ada pencuri ayam, segera mereka adili. Tetapi ketika pejabat-pejabat negara yang melakukan korupsi, aman-aman saja. Disinilah letak pentingnya kita untuk istiqomah dan mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Allah ingatkan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin."
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu menjadi orang-orang yang benar. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya memiliki harapan yang baik itu tidak cukup pencapaiannya dengan doa. Karena setiap kita harus juga sama-sama berjuang. Tidak hanya yang berjuang Nabi Ibrahim alaihissalam yang ingin mewujudkan harapan impiannya, tetapi kita pun ya sebagai umatnya, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita berjuang di samping doa kita mewujudkan 4 harapan cita-cita Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita berdoa kepada Allah agar apa yang menjadi pesan dan harapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga merupakan harapan kita semua diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfirli lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Janganlah Engkau jadikan di hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qaraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qaraba ilaiha min qaulin wa amalin. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ridha dan surgamu serta semua ucapan maupun perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratina allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil maut rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ja'alna khairan a'malina akhiraha wa khairu a'malina khawatimaha wa khairu ayyamina yawma liqa'ika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.